Tapi buat kalian yang biasa raket-raket 4U teman-teman, ini enak banget, serius ini enak banget. Hai guys, balik lagi bersama saya di channel Badminton Glass Official. Dan kali ini teman-teman, di depan saya ada raket Yonex original, yang mana ini adalah seri terbaru di seri Nanoflare 700 Velocity. Kalau beberapa waktu yang lalu sih saya udah review ya dua raket seri ini, yang seri Pro dan juga seri Tour. Yang Pro tentu saja made in Japan, kemudian yang Tour made in Taiwan. Dan di depan saya ini adalah seri made in Taiwan dan made in China-nya. Dan ini adalah Nanoflare 700 Game, kemudian yang satunya adalah Nanoflare 700 Play. Dan di video kali ini saya akan membagikan pengalaman saya menggunakan raket ini buat main di lapangan beberapa waktu yang lalu. Nah, lagi-lagi pengalaman saya ini kayak mengulang kembali seperti halnya seri Yonex yang Astrock 88S dan juga D. Seri play dan gamenya itu benar-benar gak mengecewakan. Bahkan di seri play dan gamenya itu worth it banget buat kalian yang memang punya budget terbatas tapi pingin ngerasain raket yang secara feel nggak jauh-jauh banget dari seri pro-nya. So, seperti apa feel penjelasannya nanti bakal kita jelaskan di video ini teman-teman. Jadi jangan skip videonya, tonton sampai habis. Oke teman-teman, seperti biasa kita bahas bagian per bagian dulu aja sebelum nanti kita masuk ke bagian feel pemakaian. Kita bahas dulu di bagian capnya, ada logo Yonex. Dan seperti biasa di seri game dan juga play tentu saja nggak ada tulisan Japan-nya. Dan kalau ada raket Yonex yang tulisan Japan gitu, harganya di bawah 1 jutaan atau di bawah 500 ribuan gitu, ya saya pastikan itu bakal KW teman-teman. Tapi kalau raket ini teman-teman, walaupun gak ada Japan-nya, kalau teman-teman beli di seri play dan game, di sini ada tertulis dengan jelas ya, seri play dan game teman-teman, ini adalah original. Apalagi nanti teman-teman belinya di toko-toko yang terpercaya. Salah satunya yang minjemin dua raket ini yaitu Pro Champion Sport. Itu salah satu toko original yang nggak ada raket-raket KW-nya teman-teman. Jadi nanti kalau kalian berminat ngambil salah satu dari raket ini atau dua-duanya juga atau empat-empatnya dengan seri Pro dan juga Tour itu teman-teman, teman-teman bisa beli di Pro Champion Sport teman-teman ya. Kemudian kalau kita naik ke gripnya, ini gripnya tuh semuanya G5 teman-teman. Ini kemarin saya tambahin grip langsung aja karena ini raket dipinjemin, jadi grip bawahnya nggak saya buang teman-teman. Dan dengan settingan seperti ini sebetulnya nanti berat dan balance point-nya itu bakal mirip dengan settingan saya yang grip bawahnya dibuang, saya ganti dengan grip handuk. Walaupun karena saya tambahin overgrip kayak gini ya kerasa agak gede aja nih kerasaan pegangannya. Nah, pegangannya kerasa gede banget. Kemudian kalau kita naik ke bagian konnya, di sini ada logo Yonex, kemudian ada logo PBSI dan ada hologram originalitas dari brand Yonex ini. Kemudian ada spesifikasi yang berat 4U, tarikan maksimalnya di 28 lbs dan ukuran gripnya G5. Nah, di kon ini sih mulai ada perbedaannya teman-teman, karena memang salah satunya ini yang berwarna apa ini ya? Hitam-hitam ke purple gitu ya. Ini memang dia di bagian konnya belum memakai teknologi EB-Cap Plus. Jadi di seri Yonex Nanoflare 700 Velocity ini teman-teman, yang sudah memakai teknologi EB-Cap Plus itu adalah seri game, mulai seri game ya. Seri game, kemudian seri Tour dan juga seri Pro. Seri Play-nya belum. Walaupun lagi-lagi tanpa teknologi EB-Cap Plus itu raket ini nyaman banget, enak banget. Nah, kemudian terkait keunggulan ketika raket itu menggunakan teknologi EB-Cap Plus ini sih katanya Yonex memang menambah tingkat flexibility shaft raketnya. Mungkin karena ada bentuk V di sini ya teman-teman ya. Jadi dia lebih cenderung nggak ada hambatan di bagian pinggir kanan kirinya ini teman-teman. Perbedaannya dengan kon yang biasa aja, ini kan ya biasa banget. Jadi nggak ada tingkat flexibility ketika shaftnya dibuat lenturan seperti ini teman-teman. Tapi saya ngerasain sih ada pengaruh sedikit tapi nggak ngaruh banyak. Feel-nya kalau kita ngerasakan secara detail, mikirin banget gitu memang ada perbedaan. Tapi kalau sekilas gitu dipakai main gitu, ya dua raket ini enak-enak aja, nggak ada masalah dengan performanya. Nah, kemudian kalau kita naik ke bagian shaft-nya, di sini ada seri yang membedakan, salah satunya adalah
Nanoflare 700 game, kemudian yang satunya Nanoflare 700 Play. Kemudian kalau diputar, di sini ada tulisan sama persis, yaitu Headlight Balance 10 mm longer, developed by Yonex Japan. Yang satu made in Taiwan, yang satu made in China. Kemudian kalau kita putar lagi, di sini ada teknologi yang speknya benar-benar jauh berbeda ya. Kayak seri game ini paling minimalis, tapi dia teknologinya sudah banyak banget. Termasuk salah satunya teknologi servo filter ini ya, yang memang disematkan di raket Nanoflare. Dan teknologi ini nggak dipunyai di raket Nanoflare 700 seri Play. Walaupun lagi-lagi secara feel bener-bener kayak nggak jauh berbeda. Seri Play-nya ini bener-bener memuaskan banget, walaupun di sini nggak ada teknologi yang disematkan gitu. Cuman ada material raketnya dan juga karakter shaft-nya yang slim shaft gitu. Tapi udah enak banget, serius teman-teman. Dan kemudian yang nampak sedikit perbedaan juga di bagian shaft-nya adalah karakteristik slim shaft-nya ya. Dengan harga yang jauh berbeda, yang Nanoflare 700 game ini memang sedikit lebih slim ya. Dan yang seri Nanoflare 700 Play-nya lebih ketara gede sedikit. Dan itu wajar karena memang keduanya selisih 2 kali lipat ya. Kalau seri Play kan di harga 600-an, kalau seri game ini kan di harga 1.200.000 kalau nggak salah ya. Nah, kalau naik ke bagian T-joy-nya, di sini ada logo Yonex. Dua raket ini dibedakan dengan bagian mata grommet, yang seri gamenya sudah ada grommet tersambung U seperti ini, dan seri Play-nya itu belum. Kemudian kalau melihat dari bentuk frame shape raketnya, seri Play dan juga seri game sama persis teman-teman ya. Hanya dibedakan dengan ini aja, di bagian mata grommetnya saja. Dan di beberapa bagian yang tulisannya sedikit berbeda. Di sebelah kanan frame-nya ini sama-sama tertulis Sonic Frame System, teknologi frame raket ini. Kemudian di sebelah kirinya satunya tulisan game dan yang satunya tulisan play. Kemudian di bagian atasnya sama-sama tertulis isometric. Dan dua raket ini kemarin disenarin pakai senar Yonex X Bolt 65. Sama-sama ditarik di kisaran 28 lbs teman-teman. Kita coba bandingkan dulu ya. Kemarin di seri Pro sama game saya lupa dengerin hitting sound-nya karena yang satu udah putus ya. Dan ini sekarang kita coba dengerin ya, seri game dan juga seri Play dengan senar yang sama, tarikan yang sama. Nagih banget. Kalau seri Play-nya, kemarin saya udah coba di lapangan, dan suaranya kayak nggak kalah juga. Wow, seri Play-nya soundnya mantep juga, garing juga guys. Malah ing-nya kayak tinggi yang seri Play-nya. Kemarin tuh di lapangan yang saya rasain seri game ini teman-teman, dia memang yang paling dekat dengan Pro secara feel. Responsif shaft-nya itu kerasa yang seri game ini mirip ke Pro. Dia lebih kerasa kaku ketimbang yang seri Tour-nya. Berbeda halnya dengan seri Play yang dia lebih lentur dan lebih dekat ke seri Tour-nya. Ini secara feeling shaft-nya ya. Jadi yang seri game dan Pro itu cenderung lebih medium stiff ke stiff. Dan yang Nanoflare 700 Tour dan juga Nanoflare 700 Play itu cenderung mediumnya kerasa banget. Ya feel mediumnya, lenturnya kerasa. Makanya kenapa kemarin di lapangan saya pikir ketika pakai seri game dan Play ini sudah benar-benar mewakili raket seri Pro dan juga Tournya Yonex gitu. Harga yang 2,5 jutaan ada di seri raket yang 1,2 jutaan ini. Dan harga raket yang di kisaran 1,7 jutaan itu feelingnya ada di raket seri Play ini yang harganya 600-700 ribuan. Jadi benar-benar nggak kalah recommended ya, nggak kalah worth it ya. Dua raket ini benar-benar layak dikoleksi, apalagi buat kalian yang memang dananya terbatas. Nggak usah ngambil Pro ataupun Tour, tapi seri Play dan game ini aja udah memuaskan banget, enak banget dipakai main.
tour, game enak banget game. Ini kita sekarang coba play ya. Nano Flare 700 play. Kita duluan aja. Ya, saya harus kasih nilai. Seri game ini buat saya dengan harga yang lebih terjangkau, lebih enak banget. Yang play enak, tapi kalau punya duit lebih mending ngambil yang game ini. Asli ini enak banget. Nah, itu tadi teman-teman ya, potongan pertandingan ketika saya pakai raket ini buat main di lapangan. Dari sini teman-teman, saya bisa ngasih kesimpulan bahwasanya dua raket ini worth it banget. Buat kalian yang memang nyari raket yang nggak membebani tangan, nyaman di tangan, swingnya nggak berat. Tapi lagi-lagi kalau kalian biasa 5U, pakai 4U ya otomatis lebih berat. Tapi buat kalian yang permainannya berkembang mahir gitu, biasa pakai raket 3U, ke raket ini otomatis cenderung lebih ringan. Tapi buat kalian yang biasa raket-raket 4U teman-teman, ini enak banget, serius ini enak banget. Mungkin sih karena memang berat dan balance point raket ini memang nggak terlalu tinggi ya. Kita coba ukur dulu. Nah ini yang seri gamenya ini berat tersetting seperti ini 93 gram. BP-nya di head-like balance di 285 mm. Jadi dia raket yang lebih berat dari seri Pro dan Tour kemarin teman-teman. Tapi ini balance point-nya lebih ringan dan feeling swingnya nyaris-nyaris sama walaupun ada perbedaan sedikit. Nah kalau yang seri Play-nya ini dia berat 96 gram, lebih berat 6 gram. Nah BP-nya seri Play ini dia di 287-288. Jadi dua raket ini lebih berat dari seri Pro dan juga Tour, tapi balance point-nya lebih ringan dan akhirnya itu feeling swingnya nyaris-nyaris sama. Nah dari sini teman-teman saya bisa menyimpulkan ya dari keempat raket seri Pro, Tour, kemudian Game dan juga Play, seri Yonex yang Nano Flare 700 Play memang paling mudah digunakan. Jadi selain seri Play-nya itu gampang dipakai buat amatiran gitu, tapi benar-benar performanya bisa mendukung permainan yang berkelas, berkembang, mahir sampai pro. Jadi saya rekomendasikan Nano Flare 700 seri game ini buat kalian yang memang punya budget di kisaran 1 juta sampai 1,3 jutaan teman-teman. Kalian bisa ngoleksi raket ini buat permainan yang nggak khawatir tekor di semua pukulan. Jadi enak di semua pukulan. Walaupun power smash-nya kurang karena dia memang karakteristik raket speed, tapi seberat apapun raket kita gitu, kalau kelas amatir itu smash-nya sekerasnya ya segitu-gitu aja. Kalau musuhnya berat, ya bakar balik gitu. Bahkan kalau kita ketemu musuh yang berat, defense-nya kuat, kita pakai raket berat, stamina kita cepat terkuras. Tapi berbeda halnya dengan raket ini yang lebih survive di semua pukulan. Ketika buat smash juga dapat, ada powernya. Ketika dipakai defense, benar-benar nggak tekor. Apalagi diajak main speed, raket ini mendukung banget. Ya mungkin sih yang agak bingung nanti kalau milih antara Nano Flare 700 game atau Astrok 88S game ya. Itu ya kita balikin lah, dua raket ini buat saya sih seri game ter the best ya.
di brandnya Yonex ya. Kemudian kalau kalian memang punya budget yang di bawah 1 juta gitu, 600-700, seri Play-nya ini ya nggak rugi banget. Bahkan ini puas saya lah dengan harga 700 ribuan. Ini salah satu raket seri Play-nya Yonex yang secara performa hitnya ketika nepok shuttlecock itu feelingnya nggak jauh-jauh beda dengan seri Pro-nya. Ini keren sih. Ini salah satu raket seri Play-nya Yonex yang keren banget. Oke, sementara segini dulu teman-teman pembahasan terkait pengalaman menggunakan raket Yonex Nanoflare 700 Play dan juga Nanoflare 700 Game. Semoga informasi kali ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa terus berolahraga, selamat tepuk bulu, sehat selalu, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.